Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiya. Judul yang aku ambil kali ini adalah toleransi sebagai alat persatuan bangsa. Baik, sebelum membahas judulnya, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu ya. Halo semuanya, nama aku Dina Octavia, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, SMA atau MA, dengan dosen pengampu Diki Arwensyah, SPDI MPD. Baik, kita masuk ke poin A. A. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Jadi, di poin A ini membahas pentingnya perilaku toleransi. Sebagai umat yang beragama dan bernegara Indonesia, kita pasti harus tahu ya, pasti setiap dari kita sekelompok ataupun individu pasti memiliki perbedaan. Dengan adanya perbedaan itu tidak menjadi satu hal yang bermasalah untuk kita terus tetap bersatu. Jadi kita diajarkan untuk terus bertoleransi meskipun adanya perbedaan, dan hal itu juga harus dihargai karena menghargai juga mampu membuat kita saling peduli ataupun bekerja sama. Poin B, menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi seperti pada kasus Kabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Jadi menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan itu yang harus kita hindari. Walaupun kita memiliki perbedaan, tapi kita harus tetap mempondasikan itu dengan cara bertoleransi. Tidak hal dibenarkan untuk berlaku tindak kekerasan karena dikarenakan kita kalau misalnya melakukan hal tersebut semata-mata tidak akan mendapatkan keuntungan, karena untuk bisa menghargai satu sama lain itu tidak akan terjadinya tindak kekerasan. Bila itu terjadi, itu bisa berdampak pada diri kita sendiri. Jadi tidak ada hal baik untuk tersebut ya. Dan juga di sini C, menerapkan perilaku mulia, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, dan belajar empatik. Jadi saling menghargai perbedaan keyakinan, meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda suku bangsa, tapi kita juga harus bisa saling menghargai untuk bisa menghargai pilihan keagamaan dari dari sekitaran interaksi kita. Jadi juga harus saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Walaupun ada beberapa orang yang tidak sependapat dengan kita dan bahkan kita merasa pendapat kita itu benar, tapi tidak dibenarkan untuk bisa menyalahkan pendapat orang lain. Jadi harus bisa mencari celah bagaimana pendapat yang paling benar itu ya, dan juga belajar empatik untuk bisa saling peduli antara satu sama lain. Memiliki perbedaan tidak membuat kita untuk tidak memperdulikan dari perbedaan itu ya. Walaupun kita memiliki perbedaan dari suku, agama, tapi kita harus ada rasa empatik satu sama lain. Itu namanya kehidupan yang berjalan bagaimana perilaku itu mulia. Baik, kita langsung ke kesimpulan ya. Karena juga membahas tentang dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleran perlu dikembangkan dan manusia dibebaskan untuk memilih agama atau keyakinan manapun, karena agama adalah hak asasi manusia. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain hendaknya saling menghormati. Jadi dalam kehidupan kita harus memiliki sumber kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, kita bisa menghargai orang lain. Dengan kita menghargai orang lain, kita pasti akan dihargai orang lain. Karena tidak ada dibenarkan untuk mencela ataupun tidak menghargai orang lain. Karena kalau memang kita ingin diri kita itu baik, kita harus bisa mengaplikasikan kebaikan kita untuk orang lain juga. Perlu dikembangkan dan manusia dibebaskan untuk memilih agama.
Setiap manusia berhak untuk memilih agama apa yang dia pilih. Apabila dia memilih agama tersebut, dia harus menerima konsekuensinya. Bagaimanapun ke depannya, itu adalah hak pilih dari hidupnya. Dan kita sebagai makhluk sosial dan interaksi sosial, kita bisa menghargai pilihan hidup seseorang. Dan untuk dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain, hendaknya saling menghormati. Karena dengan saling menghormati adalah suatu ruang lingkup makhluk sosial yang baik untuk kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengar pembahasan materiku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.